Pernah nggak kamu lagi sendirian di kamar, tapi dari sudut mata rasanya ada bayangan lewat? Atau tiba-tiba kamu dengar ada yang berbisik padahal nggak ada siapa-siapa? Kalau kamu pernah merasakan hal ini, jangan buru-buru diabaikan. Bisa jadi itu bukan cuma perasaanmu saja. Di video ini kita akan bongkar 3 tanda paling umum kalau kamu lagi diikuti oleh sosok tak kasat mata. Perasaan merinding yang datang tiba-tiba itu sebenarnya wajar banget. Hampir semua orang, dimanapun mereka berada, pernah merasakannya. Batasan antara imajinasi, kebetulan, dan sesuatu yang lebih dari itu memang seringkali tipis banget. Kepercayaan soal dunia lain dan makhluk tak kasat mata udah jadi bagian dari budaya kita sejak dulu. Apalagi di Indonesia, cerita tentang lelembut, jin, atau arwah penasaran udah jadi warisan turun-temurun. Nama-nama seperti kuntilanak, genderuwo, atau tuyul udah nggak asing lagi kan? Tapi kita sekarang hidup di era modern yang serba sains. Pertanyaannya, di mana titik temunya? Apakah setiap bulu kuduk berdiri itu artinya ada mereka? Atau jangan-jangan ada penjelasan logis di baliknya? Tenang, video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelidiki bareng. Kita akan bedah 3 tanda yang paling sering disebut, baik dari kacamata kepercayaan lokal seperti Primbon Jawa, maupun dari sudut pandang sains. Yuk kita mulai penelusuran ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat kamu merasa nggak lagi sendirian. Tanda pertama, perubahan suhu mendadak dan aroma misterius. Kita mulai dari tanda yang paling sering kejadian dan mungkin paling bikin merinding. Perubahan suhu yang drastis dan gak wajar. Bayangin deh, kamu lagi asik nonton TV di ruang tengah. Suhu ruangan nyaman, adem ayem. Tiba-tiba, kamu merasakan hawa dingin menusuk di satu titik, seolah ada yang membuka pintu kulkas tepat di sebelahmu. Padahal semua pintu dan jendela terkunci rapat. Hawa dingin itu terasa pekat, aneh, dan langsung bikin punggungmu merinding. Kadang, kejadian ini juga dibarengi sama aroma aneh yang gak tahu dari mana asalnya. Bisa wangi melati, bau kemenyan, atau bau anyir darah yang menyengat lalu hilang gitu aja. Menurut kepercayaan paranormal, fenomena cold spot atau titik dingin ini adalah pertanda klasik kehadiran makhluk gaib. Teorinya, mereka butuh energi untuk muncul di dunia kita, dan salah satu energi yang paling gampang diserap adalah energi panas. Saat mereka menarik panas dari udara, suhu di area itu langsung anjlok, menciptakan pulau dingin di tengah ruangan. Begitu juga dengan aroma. Wangi tertentu seperti melati sering dikaitkan dengan kuntilanak, sementara bau busuk dihubungkan dengan entitas yang lebih negatif. Anggap saja itu semacam kartu nama gaib mereka. Tapi sebelum panik, coba kita lihat kata sains. Penjelasan ilmiah untuk cold spots seringkali lebih simpel dari yang kita kira. Udara dingin itu lebih padat dari udara hangat, jadi wajar kalau dia turun. Titik dingin bisa saja disebabkan oleh celah kecil di bawah pintu atau jendela yang membiarkan udara sejuk masuk. Material bangunan juga berpengaruh. Lantai keramik pasti terasa lebih dingin daripada karpet. Faktor psikologis juga main peran. Saat kita takut, tubuhmu aktifkan mode fight or flight yang bisa memicu sensasi dingin atau merinding. Terus, gimana dengan aroma aneh? Dalam dunia medis, ada kondisi bernama phantosmia, yaitu halusinasi penciuman, di mana kita mencium bau yang sebenarnya nggak ada. Ini bisa dipicu oleh masalah sinus, cedera kepala, atau pemicu neurologis. Bahkan, ingatan kuat akan sebuah bau bisa memicu otak kita untuk menciumnya lagi. Tapi tentu saja, sains belum bisa menjelaskan setiap pengalaman aneh, terutama rasa dingin yang terasa sangat spesifik dan seperti bergerak. Itu tetap jadi misteri yang menarik. Tanda kedua, suara-suara ganjil dan bisikan tanpa sumber. Tanda berikutnya menyerang pendengaran kita. Dan ini salah satu yang paling bikin resah. Suara-suara aneh. Kamu lagi tidur pulas di malam yang hening. Tiba-tiba, kamu kebangun karena dengar suara langkah kaki di lantai bawah. Padahal kamu yakin sendirian di rumah.
Atau mungkin kamu dengar suara kelereng jatuh di lantai atas, ketukan di jendela, atau yang paling bikin ngeri, bisikan pelan yang manggil namamu pas di samping telinga. Suara-suara ini seringkali terdengar jelas, tapi pas kamu cek, sumbernya nggak pernah ada. Dalam dunia paranormal, suara tanpa wujud adalah cara mereka berkomunikasi atau sekedar menunjukkan eksistensinya. Konon inilah cara mereka bilang, "Hei, aku di sini." Suara langkah kaki bisa jadi aktivitas arwah yang mengulang rutinitas terakhirnya. Suara benda jatuh atau geser dipercaya ulah isen jin yang mencoba berinteraksi. Dan bisikan tentu saja adalah upaya komunikasi yang lebih personal, menandakan entitas itu punya ketertarikan khusus sama kamu. Dari kacamata ilmiah, rumah kita itu sebenarnya nggak pernah benar-benar sepi. Bangunan, apalagi yang sudah tua, secara alami mengeluarkan suara karena perubahan suhu. Material seperti kayu dan beton itu memuai saat panas dan menyusut saat dingin. Proses inilah yang menghasilkan suara retakan atau ketukan di tengah malam. Pipa air juga bisa mengeluarkan suara dentuman karena perubahan tekanan. Selain itu, ada fenomena auditory pareidolia, yaitu kecenderungan otak kita menafsirkan suara acak kayak desis kipas angin menjadi sesuatu yang kita kenali, misalnya bisikan. Ada juga penjelasan yang lebih dalam, yaitu infrasonik. Ini adalah gelombang suara berfrekuensi super rendah yang nggak bisa kita dengar, tapi bisa dirasakan tubuh. Penelitian menunjukkan paparan infrasonik yang bisa dihasilkan oleh hal biasa seperti cuaca atau alat rumah tangga bisa memicu rasa cemas, gelisah, merinding, dan bahkan perasaan ada sesuatu di dalam ruangan. Ini menjelaskan kenapa kadang kita merasa takut tanpa alasan jelas. Tanda ketiga, penampakan di sudut mata dan perasaan diawasi. Tanda terakhir ini mungkin yang paling personal dan mengganggu mental kita. Ini bukan lagi soal apa yang kamu rasa atau dengar, tapi apa yang kamu lihat, atau lebih tepatnya hampir lihat. Kamu lagi fokus baca buku. Tiba-tiba, dari sudut mata, kamu melihat bayangan hitam bergerak cepat. Refleks, kamu nengok, tapi nggak ada apa-apa di sana. Fenomena yang sering disebut shadow people atau orang bayangan ini sering dibarengi perasaan intens bahwa kamu lagi diawasi. Kamu nggak bisa lihat, tapi kamu bisa merasakannya. Ada tekanan di udara, perasaan sepasang mata menatapmu, sebuah kehadiran yang bikin kamu nggak berani noleh ke belakang. Dalam banyak tradisi mistis, melihat bayangan di penglihatan tepi adalah cara paling umum untuk mengintip dunia gaib. Penglihatan tepi kita dipercaya lebih sensitif terhadap gerakan dan energi halus. Sosok bayangan ini sering diartikan sebagai jin atau arwah yang sedang melintas atau memang sengaja mengamatimu. Perasaan diawasi yang kuat katanya adalah deteksi aura atau energi mereka yang sangat dekat dengan kita. Sains tentu saja punya penjelasan berbeda. Penglihatan tepi kita, walaupun jago mendeteksi gerakan, resolusinya sangat rendah dan gak pandai mengenali detail. Area ini lebih banyak diisi sel batang yang sensitif pada cahaya dan bayangan. Makanya sudut mata kita gampang banget kena ilusi optik. Gorden yang tertiup angin atau pantulan lampu mobil bisa dengan mudah disalahartikan otak sebagai sosok bergerak. Kelelahan, stres, atau kurang tidur bisa memperburuk ilusi ini. Soal perasaan diawasi, itu adalah sisa insting bertahan hidup purba kita. Otak kita punya sistem khusus untuk mendeteksi tatapan mata orang lain, mekanisme pertahanan dari predator. Kadang sistem ini jadi terlalu aktif, apalagi kalau kita lagi stres atau baru nonton film horor. Otak kita salah menafsirkan petunjuk acak di sekitar, seperti ranting patah, sebagai bukti adanya pengamat dan memicu sensasi diawasi meskipun kita sendirian. Kesimpulan dan solusi. Oke, jadi kita sudah bahas 3 tanda utama: suhu dingin dan aroma aneh, suara ganjil, dan penampakan di sudut mata. Di satu sisi, ada kepercayaan turun-temurun dan pengalaman ribuan orang yang menghubungkannya dengan makhluk halus.
Di sisi lain, sains menawarkan penjelasan logis yang berakar pada fisika, biologi, dan cara kerja otak kita yang gak sempurna. Penting untuk diingat, tidak ada bukti ilmiah yang bisa diverifikasi yang mendukung keberadaan makhluk halus seperti yang digambarkan. Semua klaim ini bersifat subjektif dan berdasarkan kepercayaan. Tapi ini sama sekali nggak mengurangi rasa takut atau nggak nyaman yang kamu rasakan. Perasaan itu nyata. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kamu mengalami ini dan merasa terganggu? Pertama, coba jadi detektif di rumahmu sendiri. Cek apa ada jendela bolong yang bikin hawa dingin masuk, apa suara aneh itu dari pipa air. Pastikan juga kamu cukup istirahat karena lelah bisa mempermainkan indera kita. Kalau setelah semua dicek secara logika, kamu tetap tidak nyaman dan yakin ada sesuatu yang lain, pendekatannya bisa bersifat spiritual. Di Indonesia, cara yang paling umum adalah dengan memperbanyak ibadah sesuai keyakinan masing-masing, seperti berdoa atau mengaji. Ini dipercaya bisa membersihkan energi negatif dan memberi ketenangan. Ada juga yang melakukan pembersihan rumah, misalnya dengan membakar wangian atau menabur garam. Mengakui kehadiran mereka tanpa rasa takut dengan bilang, "Aku tahu kamu di sini, tapi tolong jangan ganggu." Juga dipercaya sebagian orang bisa jadi cara untuk menetapkan batasan. Pada akhirnya, entah yang kamu alami itu fenomena gaib atau sekadar trik pikiran, yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Hadapi dengan kepala dingin, cari penjelasan logis dulu, baru ambil langkah yang membuatmu merasa aman dan tenang. Itulah kunci untuk mengendalikan rasa takut. Dari 3 tanda yang kita bahas tadi, suhu dingin, suara aneh, atau bayangan di sudut mata, mana yang paling sering kamu alami? Setiap orang pasti punya cerita uniknya. Coba deh, bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apa kamu punya penjelasan sendiri? Atau mungkin ada tanda-tanda lain yang belum kita sebutkan? Mari kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton. Jangan takut, tapi tetaplah waspada. Sampai jumpa di video berikutnya.